Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan aktivitas di hari Jumat yang berkah ini dengan penuh semangat ya. Semangat pagi. Baik, hari ini pembahasan kita tentang karakteristik geografis ya. Kondisi geografis bentang alam, keadaan alam dan sekitarnya, juga kondisi sosial budayanya, ekonomi, politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mungkin nggak semuanya ya, tapi hanya baru Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ya, Pak Indra berharap semuanya menyimak video ini karena nanti ada beberapa tugas yang memang berkaitan sangat erat dengan videonya. Ya, ini negara kepulauan. Coba lihat, dia Singapura itu tidak ada daratan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Maka inilah yang kita kenal dengan negara kepulauan. Beda dengan negara yang semenanjung ya. Kalau semenanjung itu berarti antara dataran negara ini dengan dataran negara itu dekat, nggak perlu nyebrang pulau. Nah, pertama kondisi geografis Singapura. Lihat benderanya ya. Jadi Singapura itu adalah negara yang tak punya perbatasan darat dengan negara lainnya. Sebelah utara itu dengan Malaysia, Selat Johor. Yuk kita lihat. Dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Singapura. Dengan Indonesia. Nah, itu dia. Singapura Strait, yaitu selat. Yang sononya tadi Johor ya dengan Malaysia ya. Atas dan bawah. Utara dan selatan. Nah, kehidupan sosial budayanya. Jadi jumlah penduduknya itu ada 5.781.728 jiwa. Ini data tahun 2016. Mayoritas etnisnya, sukunya adalah Tionghoa ya, sebesar 74,3%. Sisanya ada Melayu dan India. Kemudian dia juga memiliki 4 kebudayaan, yaitu budaya Melayu, Britania, Cina, dan India. Nah, otomatis 4 bahasa yang digunakan di sana itu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Ya. Nah, eh, berdasarkan fakta ya bahwa Singapura ini adalah negara yang terbersih di Asia Tenggara. Ya, saking bersihnya orang pun bisa jadi ditangkap ya, dihukum kalau membuang sampah, apalagi membuang ludah, maaf ya. Beh, gitu kan. Ketahuan sama undang-undangnya, ada undang-undangnya ditangkap ya kan. Nah, negara yang membuat dia bersih yaitu pertama negara mempunyai undang-undang atau aturan yang diterapkan di sana. Kemudian dia juga menerapkan daur ulang. Kemudian dia juga melakukan penghijauan di kota-kotanya gitu. Ya memang nggak terlalu luas sih ya, nggak terlalu luas Singapura itu. Kemudian kualitas asap kendaraannya itu memang yang sudah lulus uji kelayakan. Jadi setiap mobil yang diproduksi sudah siap ya kan, ramah lingkungan dari polusi udara. Kemudian memang warganya juga masyarakatnya disiplin dalam menjaga kebersihan. Kamu bisa baca di halaman 22 sampai 23. Oh iya, mayoritas agamanya Buddha ya. Jadi 56% semuanya Buddha ya, dari suku bangsa Cina. Kehidupan ekonomi, jadi dia negara yang maju nih di Asia Tenggara. Pendapatan per kapitanya sangat tinggi, yaitu 87.100 US dollar. Ya, dengan pendapatan domestik brutonya 487,8 miliar. Apa aja sih kegiatan perekonomiannya bisa dibilang tertinggi pendapatan per kapitanya? Satu, pengelolaan ekspor impor industri manufakturnya, ya kan? Kemudian perbaikan kapal, jasa keuangan dan perbankan, pelabuhan kargo tersibuk. Emang sedikit sih dia. Pertambangan di sana sedikit. Jadi lebih banyak kepada ekspor dan impor, ya. Dan jasa keuangan, jasa perbankan. Politik, sistem pemerintahannya republik parlementer dengan kepala negara presiden, tapi kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Ya, kalau presiden 6 tahun sekali dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Kalau presiden, nah kalau perdana menteri dipilih berdasarkan pemilu parlamentari, ya kan? Ya, 5 tahun sekali.
Ada namanya, Presiden Halimah Yacob dan Perdana Menterinya Lee Hsien Loong. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia ini terbagi dua, anak-anakku sekalian. Jadi ada yang sebelah barat, itu Semenanjung Melaka, wilayahnya. Kok dibilang Semenanjung Malaka ya? Ya, karena dari Malaysia nanti nyambung, ada Thailand, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Laos. Itu nyambung daratannya, makanya dia disebut Semenanjung. Kemudian yang bagian timur itu adalah dekat Pulau Kalimantan, ya, perbatasan langsung. Nah, kedua wilayah ini dipisahkan oleh yang namanya Laut Cina Selatan. Secara astronomi, dia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara. Dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Jadi kalau garis lintang utara itu yang dari kanan ke kiri, ya. Jadi dari kanan ke kiri, mulai dari atas ke bawahnya itu antara 1 sampai 7, ya, Malaysia. Tapi kalau dari atas ke bawah yang 100 sampai 119. Secara geografis wilayah Malaysia utaranya adalah Thailand dan Laut Cina Selatan. Timurnya adalah Laut Sulu. Selatannya adalah Pulau Kalimantan dan baratnya adalah Selat Malaka. Ini data biodata Malaysia ya. Ibu kotanya Kuala Lumpur, bentuk negaranya kerajaan, kepala negaranya yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahan Perdana Menteri, luas wilayahnya 300.000 kurang lebih. Bahasa resminya Melayu, sukunya Melayu, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus tahun 57, lagu kebangsaan negaraku. Baik, ini adalah Thailand. Ya, Thailand lihat tuh. Dia berbatasan dengan Laos, Kamboja, ya kan? Kemudian ada Laut Andaman, ya, Teluk Siam, Laut Cina Selatan, Malaysia, Thailand, Indonesia. Ya, ini lihat. Secara geografis, baratnya mana barat? Kita lihat. Nah, barat itu Myanmar dan Laut Andaman. Sebelah kiri ya. Barat itu sebelah kiri dari gambar. Kemudian utara Myanmar dan Laos atas ya. Atas. Mana Laos? Tuh, atasnya ada Laos. Ya, atasnya ada Laos dan Myanmar. Ya. Nah, kalau Myanmar di sebelah barat karena Myanmar ada yang sebelah kiri juga tuh sampai ke bawah tuh warnanya pink, ya kan? Nah, kalau utaranya itu kamu mesti bikin huruf plus itu, huruf tambah utara, barat, timur, selatan kayak gitu. Jadi nanti tahu mana yang utara, mana yang timur, mana yang selatan. Kemudian letak geografis, timurnya Laos, Kamboja, Teluk Thailand. Nah, ini sebelah timur tuh. Timur ada Laos, ada Kamboja, ada Teluk Thailand, Good of ya. Kemudian Malaysia itu bagian selatan, yang paling bawah. Iklimnya tropis, ada angin muson di sini dan punya 3 musim. Jumlah penduduknya 65.200.000 jiwa. 65.200.000 jiwa. Sosial budayanya suku Thai, ya. 85% dari bangsa Mongoloid. Mayoritasnya Buddha, bahasa resminya bahasa Thai. Lalu kemudian yang lainnya mengikuti bahasa Inggris, Cina, dan Melayu. Nah, perbedaan antara Thailand dan Vietnam ini berdasarkan kondisi geografis dan sosial budayanya. Kalau Vietnam itu terletak di semenanjung Indochina. Ya, iklimnya tropis, mempunyai 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Kemudian dilewati Sungai Mekong, ya, Sungai Mekong. Yaitu Sungai Songchai, Sungai Songgam, Sungai Songchai, sehingga tanahnya sangat subur. Jadi kalau dialirin oleh sungai, insya Allah tanahnya juga lumayan ya, terutama di dataran rendah. Sungai Songka atau Sungai Merah. Sehingga banyak penduduk yang profesinya petani. Nah, ini kehidupan ekonominya. Kegiatan ekonomi di Vietnam adalah pertanian dengan hasil utama padi. Nah, padi ini diusahakan di delta-delta utama dan sepanjang dataran pantai. Kebudayaan Vietnam berpegang teguh pada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas yang sifatnya kekeluargaan. Kemudian Thailand.
Thailand atau Muang Thai artinya tanah merdeka. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Ingat, garis bawahi, tak pernah dijajah. Iklimnya tropis, sangat hangat dan basah. Dataran rendah di bagian tengah merupakan wilayah paling subur yang dialiri Sungai Choi Phraya. Kegiatan ekonomi penduduknya adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata yang terkenal di Thailand. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang kerjasama ekonomi ASEAN. Ini sudah pernah dibahas di semester 1. Yang pertama adalah penyelenggara proyek industri. Nah, di sana ada industri-industri seperti industri pupuk, ya kan? Kemudian tembaga, industri vaksin, abu soda, ya. Kemudian yang kedua penyedia cadangan makanan. Jadi negara ASEAN tuh memang sudah sepakat dia terutama buat negara-negara yang jadi lumbung padinya. Jadi kalau misalnya negara di ASEAN itu sedang mengalami krisis pangan, baik karena musibah atau corona dan sebagainya, maka ada persediaan cadangan yang bisa dibagi ya, ke negara-negara yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga AFTA. Jadi adanya kerjasama atau apa namanya ASEAN Free Trade Area. Jadi kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Jadi dibentuk kerjasama antara produsen ya lokal dengan mendapatkan fasilitas khusus. Jadi kerjasama ini bisa menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota ASEAN. Secara nggak langsung, AFTA juga membangun meningkatkan daya saing produk-produk lokal dan masing-masing di negara ASEAN. Ya, yang keempat ada pusat promosi ASEAN. Jadi, meskipun ASEAN sudah cukup dikenal oleh negara-negara luar, namun eksistensi pasar ASEAN tetap harus dipromosikan dong. Ya, bisa juga di Jepang ya. Apa aja yang dipromosikan? Ya, ada perdagangan, pariwisata, UKM, pertanian, kehutanan, dan investasi. Saat ini pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Jepang itu Asia, bukan Asia Tenggara ya. Asia yang bagian atas. Diharapkan negara yang punya pertumbuhan cepat hampir di berbagai sektor ini bisa membantu peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke negara tersebut. Di sisi lain, promosi ini juga menjadi daya tarik untuk investor Jepang yang ingin ekspansi ke negara-negara ASEAN. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak bangga dengan kamu. Bapak salut dengan kamu. Oleh karenanya, jangan lupa sebagai latihan soal, bismillah ya. Juara sejati adalah juara yang selalu mengerjakan dengan senang hati. Halaman 21 dan halaman 35, kemudian halaman 51, 52 bagian IPS, dan halaman 74 dan 80. Terima kasih anak-anakku sekalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.